Inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama kita dalam persoalan menggabungkan niat. Persoalan menggabungkan niat. Dua ibadah digabungkan dalam satu pelaksanaan ibadah tersebut. Bagaimana itu jemaah sekalian? Kaidah umum yang harus kita pahami. Ada dua ibadah, bahkan terkadang tiga ibadah. Boleh dilaksanakan satu saja dilaksanakan, tapi yang lainnya bisa diikutkan pahalanya, bisa diikutkan niatnya. Bagaimana itu? Kaidahnya adalah yang pertama, ibadah tersebut sejenis. Ibadah tersebut sejenis. Ibadah yang sunnah dengan sunnah. Ya, pertama ibadah tersebut sejenis. Yang kedua, maksud dan tujuan dari ibadah yang kita gabungkan itu sudah tercapai dengan kita laksanakannya satu di antara dua atau tiga ibadah tersebut. Contoh jemaah sekalian. Wabil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas apa yang menjadi pernyataan. Contoh, setelah kita berwudu, kita dianjurkan sholat sunnah wudu. Namanya sholat sunnah wudu. Ya, ulama yang kemudian menamakan dia sebagai sholat sunnah wudu supaya lebih mudah untuk kita memahaminya. Nabi tidak menamakan dia sebagai sholat sunnah wudu, tapi Nabi memerintahkan setelah berwudu kita sholat sunnah. Dan itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah beliau berwudu kecuali beliau sholat. Sholat apa namanya? Ulama mengatakan kita namakan sholat sunnah wudu supaya bisa lebih dipahami dan bisa mudah diingat. Satu, sholat sunnah wudu. Yang kedua, ketika kita masuk ke masjid, kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Nabi tidak mengatakan itu sholat tahiyatul masjid, tapi Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yarka'a aw yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk kecuali setelah dia sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Ulama mengatakan kita namakan sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, supaya lebih mudah diingat. Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. 2, berarti sudah ada 2. Sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, kita ingin sholat qabliyah, 2 rakaat sebelum sholat zuhur misalnya. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, maka kita juga akan sholat qabliyah 2 rakaat. Tapi ketika kita masuk masjid jemaah sekalian, kita lihat waktu tinggal 3 menit. Saya kalau sholat 2 rakaat langsung qomat ini, ya, hanya bisa mendapatkan 2 rakaat. Sementara saya dianjurkan melaksanakan 3 sholat. Sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid karena masuk ke dalam masjid, dan sholat qabliyah. Sementara waktu hanya bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat saja. Apa yang harus saya lakukan? Disinilah fungsinya bolehnya kita menggabungkan niat, dengan catatan sejenis ibadahnya, sama-sama sholat sunnah. Pertama, ketiganya adalah sholat sunnah. Yang kedua, maksud dan tujuan dari sholat yang lain itu sudah tercapai ketika kita melaksanakan sholat yang lainnya. Begini, apa maksud dari sholat sunnah wudu? Atau apa sebab dari sholat sunnah wudu? Kita dianjurkan sholat sunnah wudu karena sudah selesai berwudu. Nabi perintahkan kita setelah berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Masuk ke masjid, apa sebabnya? Kita sholat 2 rakaat karena kita masuk ke masjid. Maka Nabi perintahkan jangan kita duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Maka seseorang yang melaksanakan sholat qabliyah zuhur, katakanlah qabliyah zuhur 2 rakaat, secara otomatis dia telah dikatakan telah melaksanakan 2 rakaat setelah wudu karena dia barusan berwudu, dan secara otomatis dia telah melaksanakan sholat 2 rakaat karena dia baru masuk masjid. Bisa dipahami jemaah sekalian? Maksud dari sholat tahiyatul masjid dan maksud dari sholat sunnah wudu sudah tercapai dengan sholat 2 rakaat qabliyah.
Makanya di situ para ulama kita mengatakan niat utamanya adalah salat qobliyah, adapun salat sunnah wudu dan salat tahiyatul masjid dia ikutkan karena telah tercapai maksud dan tujuannya. Belum paham? Contoh yang kedua, supaya lebih paham, insyaallah bisa pahami dengan contoh yang kedua. Apa maksud dari berpuasa hari Kamis? Apa maksud berpuasa dari hari Kamis? Apa sebabnya berpuasa hari Kamis? Nabi SAW sebutkan sebabnya. Nabi katakan, fihi turfa'ul a'malu ila Allah. Pada hari Kamis amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Ini alasannya. Aku suka amalan-amalanku diangkat kepada Allah sementara aku sedang berpuasa. Maka beliau berpuasa pada hari Kamis. Beliau suka amalan-amalannya diangkat kepada Allah sementara beliau sedang berpuasa. Makanya beliau berpuasa pada hari Kamis. Nah, kalau ada suatu waktu seperti kemarin misalnya puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Kamis. Bukankah ketika kita sedang berpuasa Arafah bertepatan dengan hari Kamis diangkatnya amalan-amalan kita? Bukankah amalan-amalan kita diangkat sementara kita sedang berpuasa Arafah? Maka maksud yang diinginkan oleh Nabi tercapai. Nabi katakan, aku suka amalan-amalanku diangkat oleh Allah sementara aku berpuasa. Makanya beliau berpuasa pada hari Kamis. Kita, amalan-amalan kita diangkat sementara kita sedang berpuasa Arafah karena bertepatan dengan hari Kamis. Maka secara otomatis maksud yang disebutkan oleh Nabi tentang puasa hari Kamis juga tercapai. Bisa dipahami jemaah sekalian? Secara otomatis maksud dari puasa hari Kamis yaitu mengisi hari di mana amalan-amalan kita diangkat, diisi dengan berpuasa, tercapai karena kita sedang berpuasa Arafah. Makanya ulama kita mengatakan niat utama kita adalah puasa Arafah, kemudian kita ikutkan sekaligus karena ini bertepatan dengan hari Kamis, kita ikutkan dengan niat puasa hari Kamis. Karena amalan-amalan diangkat pada saat itu dan sementara kita bertepatan kita sedang berpuasa juga.